Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, ini ada video yang menarik ya. Ini mengenai kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi mengenai penghapusan pajak kendaraan bermotor dari tahun-tahun ke belakang. Jadi kebijakan ini diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ahmad Lutfi. Kemudian Gubernur Banten juga sepertinya akan mengikuti kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini karena dirasa atau dinilai sangat bermanfaat ya untuk masyarakat. Intinya membantu. Jadi ada di dalam video itu momen ketika Gubernur Banten berkoordinasi dengan Pak Deddy Mulyadi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh Pak Deddy Mulyadi. Tapi beda lagi dengan Gubernur Jakarta yaitu Pak Pramono. Ketika ditanya oleh wartawan soal penghapusan tunggakan pajak kendaraan, Pak Pramono menjawab DKI punya aturan sendiri. Wah, aturan seperti apa ya? Karena ini tidak ada lanjutannya. Sesudah mengatakan hal tersebut, DKI punya aturan sendiri, kata Pak Pramono. Udah saja videonya berhenti di situ atau Pak Pramono terlihat yang meninggalkan sesi wawancara tersebut. Kenapa ya Pak Pramono tidak mengikuti kebijakan Pak Deddy Mulyadi? Padahal ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentu saja ini menjadi sorotan, bahkan netizen ikut berkomentar. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya sama-sama. Penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. DKI punya aturan. Nah, itu dia jawabannya. DKI punya aturan. Berarti tidak akan mengikuti kebijakan seperti Pak Deddy ya teman-teman. Nah, kita lihat bagaimana Pak Ahmad Lutfi ketika diwawancara. Di mana posisinya adalah bahwa pajak bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Syaratnya kan pajak berjalan itu harus dibayar. Jadi dia datang itu harus bayar pajak berjalan yang 1 tahun yang 2025, maka pajak yang piutangnya akan kita hapuskan. Tapi kita kasih batas waktu. Okay? Koordinasi pemutihan pajak dengan Gubernur Jawa Barat. Nah, ini dia momennya. Saya rencana kan bagus tuh kan. Pertama, selama ini kan tunggakan itu hanya tercatat mengembali kualitas. Ya, selalu kita masyarakat nggak bisa melunasi pajaknya. Akhirnya bayarnya penumpuk. Nah, insya Allah kami sedang melakukan itu. Saya komunikasi dengan staf-stafnya sendiri. Ya, kita sudah ngobrol mereka. Ini tentunya menjadi kabar baik ya bagi warga Banten karena gubernurnya mengikuti langkah Pak Deddy Mulyadi. Dan Pak Gubernur Banten mengatakan ini bukan FOMO ya, tapi lebih ke menjalankan hal yang baik. Jadi ketika ada hal yang baik ya diikuti seperti itu. Dan itu saya setuju sih. Mantap. Saat Gubernur Jakarta mengatakan kita punya aturan, di sisi lain ada pemimpin di daerah Gubernur Jawa Tengah sama mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi, yaitu menghapus denda pajak kendaraan bermotor dimulai dari 8 April hingga 30 Juni 2025. Di sisi lain ada yang mengatakan kita punya aturan, tapi di sisi lain juga ada pemimpin daerah yang mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi apa? Artinya kebijakan tersebut memang sangat-sangat menguntungkan bagi rakyat secara luas. Oh, jelas. Atau mungkin beliau yang kemarin Gubernur Jakarta mengatakan kita punya aturan, mungkin dia malu mengikuti jejaknya
Kang Deddy Mulyadi, ataupun ada aturan yang mungkin akan beliau buat ya. Nggak tahu tuh aturannya apa nanti. Yang jelas ketika suatu kebijakan itu diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah di seluruh Indonesia, berarti kebijakan yang dibuat itu adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat. Buktinya ada yang mengikuti. Jangan berbicara tentang kita punya aturan, ya. Tapi ketika ada aturan yang justru menguntungkan rakyat, seolah-olah itu dibilangnya apa ya, seperti tidak teratur gitu. Yang jelas, ya saya juga belum tahu aturan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Pak Pramono mengenai pajak kendaraan. Pak Deddy Mulyadi itu sampai mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh Gubernur Jateng mengenai penghapusan pajak kendaraan ini dan langsung berbicara di depan kamera. Nah, warga Jateng juga hari ini mendapat kado istimewa dari Pak Gubernurnya, sahabat saya, Mas Ahmad Lutfi. Kado istimewa yang telah membebaskan seluruh kewajiban para penunggak pajak kendaraan bermotor, baik tunggakannya maupun dendanya. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan warga Jateng juga sama. Warga Jabar dan warga Jateng kini sama-sama sangat bahagia. Saya berkomitmen 100% dana bagi hasil pajak adalah untuk jalan, tidak boleh untuk yang lain. Saya bikin surat 100% untuk jalan, 100% untuk jalan. Saya bikin kebijakan, saya umumkan dan saya perlihatkan hari ini dalam pergeseran anggaran provinsi dari 600 miliar ke 2,4 triliun ini komitmen. Dan saya memulai itu. Saya nggak perjalanan ke luar negeri. Perjalanan dinas saya potong setengahnya. Baju dinas saya nggak usah ada. Mobil dinas saya nggak usah, bekas saja. Anda tahu nggak? Saya pakai mobil bekas. Kenapa? Komitmen. Saya sudah berkomitmen hari ini. Rasa sakit itu harus dinikmati menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya menjadi gubernur. Karena menjadi gubernur, maka saya harus bersikap gubernur. Itu sikap konsistensi ini. Kalau dari situ lahir trust. Trustnya hari ini kan percaya. kepercayaan ya. Ayo orang ke Samsat. Mana ada? Anda tahu kolom komentar itu Samsat hari ini yang dulu orang marah terus, KTP lah, iyalah, ngambek, hari ini adalah pujian. DKI juga mau diganti sama Kang Deddy Mulyadi. Coba istighfar. Di Jakarta kan udah ada gubernurnya. Masih ya Kang Deddy ke Jakarta ngegantiin gubernur yang baru. Udah sih banyakin istighfar. Nerima aja. Aduh ya, kerok ini semua ini. Jateng, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi segala macem. Katanya pengen tukeran sama Kang Deddy Mulyadi. Waduh, Pak Deddy, Iya, Pak Deddy direbutin. banyak yang pengen tukeran. Repot nih urusannya direbutin. Pak Deddy jadi gubernur seluruh Indonesia aja kalau gitu mah. Udah bener itu, udah bener. Pak Deddy jadi rebutan warga di luar Jawa Barat ya, pengen tukeran, intinya tukeran gubernur. Punten ya teman-teman, kayaknya itu tidak akan pernah terjadi ini mengenai tukeran gubernur. Bapak KDM sehat-sehat ya Pak. Nah ini kata salah satu netizen di sini, warga Jawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, warga masyarakat Jawa Tengah, akhirnya Pak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi, memberikan kebijakan berkaitan dengan jejaknya Pak Deddy Mulyadi. Alhamdulillah. Katanya Pak Gubernur Jawa Tengah nih, Jawa Tengah itu punya aturan dan kita mengacu dengan Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2024 bahwa Jawa Tengah itu masih punya piutang. Tadi disebutin. Masyarakat itu punya tunggakan kurang lebih 2,8 triliun. Jadi kita sudah rapat dengan wali kota, bupati, dan jajarannya. Maka surat itu sudah saya tanda tangani. Dan kami berharap masyarakat sudah bisa melaksanakan membayar pajak
Tapi dengan catatan waktunya tidak lama. Jadi kita himbau mulai tanggal 8 sampai dengan 30 Juni diharapkan masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran pajaknya. Tanggal 8 sampai 30 Juni ya, teman-teman catat itu di Jawa Tengah. Ikutilah program ini karena pro rakyat menguntungkan rakyat, itu dia. Penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? Ya seharusnya ya, jadi seorang gubernur, menjadi seorang pemimpin, itu mempunyai sebuah kebijakan untuk warganya gitu loh. Terutama warga DKI Jakarta sekarang ini yang mungkin ngalamin sebuah kekecewaan, kesulitan dalam hal ekonomi, lapangan kerja, penghasilan, dan segala macam. Dengan adanya undang-undang penunggakan pajak selama 2 tahun akan ditilang dan disita, itu kan merupakan sebuah kekecewaan banget sebenarnya buat rakyat gitu loh. Dan disinilah kita memilih seorang gubernur itu bertujuan untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk warganya, mempunyai sebuah kebijakan gitu loh yang benar-benar meringankan beban rakyatnya, warganya gitu loh. Jangan hanya apa-apa DKI punya aturan, semua daerah pun mempunyai aturan, tapi semua tergantung dari pemimpinnya. Aturan itu membantu rakyat tidak, aturan itu membuat kecewa rakyat tidak, dan aturan itu membuat gerah rakyat enggak gitu loh. Kalau merasa sebuah aturan yang ada di pemerintahan itu membuat kecewa rakyat, seharusnya memberikan sebuah solusi yang terbaik, direvisi yang terbaik, kan seperti itu. Jangan aturan yang sudah memberi kecewa kepada rakyat tapi diikutin. Nah inilah salah satu sebuah pemimpin dan baru mencoba mau jadi pemimpinnya seperti ini. Beda halnya dengan Gubernur Jawa Barat yang mempunyai sikap dan solusi yang terbaik, sebuah kebijakan yang terbaik untuk warganya. Yang jelas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Deddy Mulyadi itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Bahkan diikuti oleh Gubernur Jateng, kemudian Gubernur Banten. Tadi kita lihat sendiri videonya seperti apa ya. Berarti kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini sangat bermanfaat bagi rakyat, makanya diikuti oleh gubernur lain. Tapi Pak Pramono ini beda ya, punya aturan sendiri kata Pak Pramono. Entah seperti apa aturannya saya juga tidak tahu, tapi lebih baik sih ikuti kebijakan Pak Deddy Mulyadi ya. Takutnya nanti aturan sendiri malah merugikan bagi masyarakat. Nah itu dia. Oke, kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. And that's it. Catch you later.